Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan saya ke Suralaya sebagai kapasitas Ketua PLT Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon dalam rangka melaksanakan bakti sosial. Ya, yang perdana kami lakukan santunan anak-anak yatim di Kelurahan Suralaya dalam rangka ini ikut meringankan beban anak-anak kita supaya anak-anak kita juga merasa senang, berbahagia, walaupun yang kita berikan tidak seberapa, tapi insya Allah berarti bagi anak-anak yang menerima itu. Oke, kegiatan ini akan dilakukan di kelurahan lain Pak Haji, khususnya di Pulau Merak Pak Haji? Insya Allah khususnya di Pulau Merak agenda pertama secara bertahap kami akan lakukan dalam rangka sosialisasi melalui kegiatan sosial, melakukan bantuan terhadap anak-anak yatim, karena suatu pekerjaan ya dalam kepemimpinan suatu organisasi yang memang sangat penting itu adalah doa dan usaha ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya saya beserta teman-teman jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon minta dirahmati Allah, dibarokai Allah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Partai P3 di Cilegon ini Allah menjadikan partai yang besar di Cilegon, Banten, dan Indonesia pada umumnya. Tanpa rahmat barokah ridho Allah, kalau kita cuma logika dan tenaga pikiran kita sebagai manusia, saya yakin itu bentuk kesombongan bagi hamba Allah. Maka itu doa dan pengamalannya kita lakukan. Silaturahminya melalui kegiatan sosial, sodako. Insya Allah barang siapa orang yang gemar sodako, Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda ya. Panjang umurnya ya, diselamatkan dari segala bentuk fitnah, penyakit ya, kedoliman ya, kemunafikan ya, segala bentuk yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu dalam rangka perjuangan untuk ibadah kepada Allah ya, meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji, satu lagi Pak Haji, ya, bisa dijelaskan lagi nih target di 2024 khususnya P3 Cilegon Pak Haji? Ya, ini satu proses ya, perjalanan yang saya mulai dari Suralaya ini, ujungnya Kota Cilegon secara geografis ya, sampai menuju nanti Kota Cilegon. Saya akan safari sebagai ketua dan dengan pengurus nanti setiap kelurahan silaturahmi. Itu bentuk untuk memproses bagaimana capaian nanti 2024 ya. Kalau memang capaiannya yang dikatakan dulu tapi tidak mengamalkan satu pengamalan ya, suatu doa kepada Allah, itu bentuk kesombongan saya dan pengurus. Maka saya untuk capaian itu, lihat aja nanti agenda saya berjalan dari Suralaya ini ya, nanti ke Lebak Gede, nanti ke Taman Sari, ke Mekarsari, sampai ke Kecamatan Grogol, sampai 43 kelurahan. Saya akan safari silaturahmi dan para ulama kiai dan bagaimana melakukan kegiatan sosial agar P3 hadir di hati umat, di hati masyarakat ya di Cilegon ini. Nah, kalau partai itu mau besar ya kita harus lakukan silaturahmi supaya Allah meridhoi, merahmati. Kalau sudah kita bekerja ini untuk memimpin partai dapat rahmat barokah ridho Allah, semuanya Allah akan menentukan apa yang kita inginkan, Allah kasih. Saya tanya berapa kursi kamu punya ke saya? Siap. 3 besar dulu Pak Haji ya. Nah, itulah satu fraksi. Satu fraksi. Minimal satu fraksi, nggak gabungan lagi. Amin, seperti hari ini kan. Sekarang kan P3 itu partai fraksi gabungan. Dengan kepemimpinan saya dan teman-teman pengurus yang akan terbentuk nanti, P3 di Cilegon akan minta ke Allah supaya dapat rahmat barokah ridho Allah, sehingga dipilih oleh rakyat dan masyarakat Cilegon, sehingga memposisikan masuk 3 besar di Kota Cilegon minimal, mensejajarkan dengan partai-partai yang sekarang menjadi pemenang pemilu di Kota Cilegon. Amin. Harus punya sendiri. Amin, amin. Mantap sih. Genta ini kan ini keturunannya orang P3 ini. Siap. Ya kan? Dan ini siap. ini. Dan Cilegon kalau nggak salah dulu P3 Pak Haji kan? Iya, saya yakin dan percaya. Iya. Bahwa P3 akan kembali di Cilegon. Di Jaya akan dipilih rakyat. Oke. Sip, mantap. Maka saya untuk capaian itu, lihat aja nanti agenda saya berjalan dari Suralaya ini ya,
nanti ke Lebak Gede, nanti ke Taman Sari, ke Mekarsari, sampai ke Kecamatan Grogol, sampai 43 kelurahan. Saya akan safari silaturahmi dan para ulama kiai dan bagaimana melakukan kegiatan sosial agar P3 hadir di hati umat, di hati masyarakat, ya di Cilegon ini. Nah, kalau partai itu mau besar, ya kita harus lakukan silaturahmi supaya Allah meridhoi, merahmati. Kalau sudah kita bekerja ini untuk memimpin partai dapat rahmat barokah ridho Allah, semuanya Allah akan menentukan apa yang kita inginkan, Allah kasih. Mentanya berapa kursi kamu ya ke saya? 3 besar dulu Pak Haji ya. Nah, itulah satu fraksi. Satu fraksi. Minimal satu fraksi, nggak gabungan lagi seperti hari ini kan. Sekarang kan P3 itu partai fraksi gabungan. Dengan kepemimpinan saya dan teman-teman pengurus yang akan terbentuk nanti, P3 di Cilegon akan minta ke Allah supaya dapat rahmat barokah ridho Allah, sehingga dipilih oleh rakyat dan masyarakat Cilegon, sehingga memposisikan masuk 3 besar di kota Cilegon minimal, mensejajarkan dengan partai-partai yang sekarang menjadi pemenang pemilu di kota Cilegon. Fraksi harus punya sendiri. Ini si Genta ini kan ini keturunannya orang P3 ini. Iya kan? Ini si Genta ini. Dan Cilegon kalau nggak salah dulu P3 Pak Haji. Iya, saya yakin dan percaya Iya. bahwa P3 akan kembali di Cilegon. Kembali jaya. Di kita masih berikan nikmat iman Islam sehat walafiat lahir maupun batin sekaligus juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu anak-anak yatim yang insyaallah anak-anak yatim nanti dipakai Allah kepada kita semua sehingga niat dan yang kita amalkan ini Allah akan mencatat sebagai amal ibadah dan kita akan diberikan satu balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita kerjakan ini. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sekaligus kita sekalian sebagai pengikutnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang perdana ini di majelis taklim mengadakan kegiatan satu anak yatim di Primori, namun tidak ada kata terlambat. Yang kedua juga saya perkenalkan, saya di samping ketua Kadin Kota Cilegon tadi disampaikan sekaligus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Suranaya ini, saya hari ini pakai baju hijau. Saya PLT ya, PLT Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon. Sekali lagi, saya Ketua PLT Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon. Ibu-ibu, saudara-saudara saya, perlu saya kasih tahu bahwa saya telah pindah dari Partai Golkar dan sekarang jadi ketuanya di Kota Cilegon Partai P3 yang lambangnya Ka'bah Baitullah, identik dengan hidup majelis taklim yang ngaji, belajar, sholat, ibadah, sunnah-sunnahnya dalam rangka ya. Dan juga hari ini saya datang ke sini dengan acara santunan ini di samping mendukung ibu-ibu, khawatir beliau lalu cuma perlu namanya mau satu sampai dipanjang bila saya Pak Ustaz baca awasi waktu sholat subuh minggu berikutnya ada kegiatan baca ekor dan timnya santunan yatim. Hanya adanya sekian, bukannya semua diundang, sisanya kita backup. Artinya kita mendukung kegiatan kebaikan ini untuk apa? Sama-sama menyebut rahmat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdiri mengataskan
sebagai PLT Ketua Partai Persatuan Pembangunan Rejo untuk memberikan sambutan kepada anak-anak yatim. Karena hari ini yang disampaikan oleh Ketua 30 sekian orang, alhamdulillah, tapi hari ini kita ada mengadakan santunan 123 anak yatim yang dilaksanakan ya. Ibu Majelis Taklim kerjasama dengan kita APS, kerjasama dengan Partai P3 pada hari ini melaksanakan anak yatim, santunan anak yatim 123 anak. Dan ini insya Allah akan kegiatan ini tinggal maunya ibu setahun sekali atau setahun dua kali. Ini sudah menjadi agenda kerja kita APS. Tinggal ibu mengadakan kegiatannya seperti ini adalah sebagai amal ibadah, sehingga walaupun coronanya ini kencang, tapi dengan amal jariah ini corona itu takut dengan amal jariah. Santunan ini oleh P3 Pak Haji, komentarnya Pak Haji sebagai Ketua APS Pak Haji. Ya, baik. Saya selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Suralaya menyambut baik kegiatan pada hari ini, adanya kegiatan santunan anak yatim yang memang digagas oleh PLT P3 Kota Cilegon, yaitu Majelis Taklim, dan di sini juga dengan para ibu-ibu Majelis Taklim, Jami Al-Ikhlas, sama juga dengan para pengusaha yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Suralaya. Alhamdulillah pada 10 Muharram ini kita mengadakan santunan anak yatim untuk sekelurahan Suralaya yang jumlahnya kurang lebih sekitar 123 orang. Mudah-mudahan kegiatan ini tentu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk semua pihak. APS juga berkontribusi Pak Haji atas kegiatan ini Pak Haji ya? Ya, kami dari Asosiasi Pengusaha Suralaya juga alhamdulillah ikut berkontribusi dalam acara santunan anak yatim ini, sehingga mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan sosial seperti ini dapat kita pertahankan dan dapat kita adakan di tahun-tahun yang akan datang. Oke. Ketua dan pengurus APS memakai seragam P3 Pak Haji. Apakah sudah tergabung sebagai kader P3 Pak Haji? Ya, alhamdulillah kami selaku Ketua APS dan juga mengutarakan dari pengurus APS ini kenapa kami menggunakan kaos P3, karena memang kami sudah tergabung di insya Allah dan akan bergabung dengan partai P3. Oke, siap menaikkan suara P3 di Pulau Merak Pak Haji? Insya Allah. Khususnya di Kota Cilegon ya? Target kita insya Allah akan berjuang, akan berupaya bagaimana untuk menaikkan suara P3 di Kecamatan Merak. Siap. Yang terhormat Bapak DKM Masjid Ikhlas Lingkungan Trenggalek. Yang terhormat Bapak Haji Saifuddin SH, Bapak Eman Sulaiman, atau yang mewakili yang saya hormati. Maaf Pak, nggak kelihatan, jadi pakai masker jadi nggak kelihatan. Bapak Eman Sulaiman sebagai Kelurahan Suralaya yang saya hormati beserta jajarannya. Maaf sekali lagi kali ini mengadakan santunan anak yatim. Sebanyak 36 anak. Minta dukungannya. Kalau Ibu ya? Iya. Ada lagi komentar yang ingin disampaikan Bu? Ya, mudah-mudahan majelis taklim kami juga tahun-tahun yang akan datang nanti lebih banyak lagi membantu anak-anak yatim atau menyantuni anak yatim. Dan berharap kegiatan ini akan terus dilakukan oleh P3 Bu ya? Iya. Oke. Ini untuk sumbangannya baru 132 orang Bu ya? Ya, Mudah-mudahan ke depan harapan Ibu gimana Bu? lebih banyak lagi merata anak-anak yatim di Suralaya ini bisa tercover oleh majelis taklim kami dan bantuan dari Ketua P3K. Oke Ibu, terima kasih. Bu, nama